Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas A 2017 jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengelolaan APD di rumah sakit. Nah, apa sih kepanjangan dari APD? APD adalah alat pelindung diri. Sekarang ini sudah tidak asing ya dengan yang namanya alat pelindung diri atau APD ini, karena adanya pandemik COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan dan menyebar ke seluruh dunia pada saat ini. Nah, dikarenakan pandemik COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan alat pelindung diri, terutama pada sektor fasilitas kesehatan. Tetapi, kebutuhan APD yang tiba-tiba melonjak ini tidak sebanding dengan kemampuan dan kapasitas produksi alat pelindung diri, sehingga mengakibatkan kekurangan alat pelindung diri yang notabene sangat dibutuhkan ya untuk saat ini. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di seluruh dunia dan menjadi permasalahan global. Ketidaksiapan tentu menjadi salah satu alasan dari hal tersebut. Padahal sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk membantu permasalahan kekurangan APD tersebut, seperti yang pertama ada distribusi dari luar, sumbangan pihak luar negeri, sumbangan masyarakat, bahkan distribusi dalam negeri juga sudah ditingkatkan. Nah, penjelasan-penjelasan tersebut yaitu bentuk permasalahan yang terjadi mengenai APD atau alat pelindung diri pada saat sekarang ini. Tetapi, kalian tahu nggak sih alat pelindung diri apa yang digunakan pada tenaga kesehatan? Nah, di sini kita akan kasih tahu nih APD apa yang biasanya digunakan di rumah sakit. Yang pertama ada masker bedah atau medical atau surgical mask. Yang kedua ada respirator N95. Yang ketiga ada pelindung mata atau goggles. Yang keempat ada pelindung wajah atau face shield. Yang kelima ada sarung tangan pemeriksaan. Yang keenam ada sarung tangan bedah. Yang ketujuh ada gaun sekali pakai. Yang kedelapan ada coverall medis. Dan yang kesembilan ada heavy duty apron. Dan yang kesepuluh ada sepatu boot anti air. Yang ke-11 ada penutup sepatu. Nah, kan tadi teman-teman udah mempelajari nih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini. Sekarang kami akan menjelaskan nih tentang strategi optimalisasi ketersediaan alat pelindung diri. Nah, untuk yang pertama yaitu strateginya adalah meminimalisir kebutuhan APD. Dengan cara apa sih? Yang pertama dengan cara pelayanan medis jarak jauh. Udah banyak sekali ya sekarang pelayanan medis dengan jarak jauh, bisa menggunakan handphone dan lain-lain. Yang kedua ada saluran siaga hotline. Dan yang ketiga ada rawat jalan. Kemudian yang keempat membatasi kunjungan pada fasilitas kesehatan. Kemudian menggunakan pembatas fisik seperti kaca atau plastik. Lalu pengelompokan pasien terkonfirmasi COVID-19, kemudian ada penunjukan khusus tenaga medis untuk pasien COVID-19, kemudian ada perencanaan alur kerja dan perawatan yang baik. Hal itu gunanya untuk mengurangi atau meminimalisir penggunaan APD di rumah sakit. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri secara rasional. Rasional yang seperti apa sih? Nah, yang dimaksud penggunaan APD secara rasional yaitu semakin tinggi tingkat pajanan yang diterima, maka akan semakin kompleks APD yang harus digunakan untuk mencegah resiko pajanan. Contohnya seperti masyarakat umum. Untuk orang atau masyarakat yang sehat dan beraktivitas pada tempat umum harus menggunakan masker kain 3 lapis. Tetapi untuk orang yang bergejala sakit antara lain flu, batuk, pilek, demam, hidung berair, maka disarankan menggunakan masker bedah 3 ply. Untuk contoh yang kedua yaitu tingkat perlindungan tenaga kesehatan 1 dan pendukung. Di sini APD digunakan untuk petugas penanganan pasien, dokter dan perawat, staf atau administrasi tanpa kontak langsung dengan pasien, dan supir ambulans tanpa kontak dengan pasien. Contoh yang ketiga adalah tingkat perlindungan tenaga kesehatan 2 dan pendukung.
Nah, siapa aja sih yang menggunakan APD ini? Yang menggunakan APD ini adalah yang memiliki resiko terpercik cairan tubuh pasien ODP dan PDP COVID-19, yaitu seperti dokter atau perawat, supir ambulans, petugas laborat, radiografer, farmasi, cleaning service, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang terakhir nih, yaitu tingkat perlindungan 3 tenaga kesehatan dan pendukung. Siapa sih kelompok sasarannya? Yaitu orang yang memiliki risiko paling tinggi dari pajanan COVID-19, yaitu yang pertama ada dokter dan perawat pada ruang prosedur dan tindakan operasi pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19. Yang kedua ada dokter, perawat, dan petugas laborat pada pengambilan sampel pernafasan. Nah, kita masuk nih ke strategi yang ketiga, yaitu koordinasikan mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD. Dengan cara apa sih? Yang pertama, perkiraan penggunaan APD guna memastikan rasionalitas persediaan yang diminta. Yang kedua, ada pemantauan dan pengendalian permintaan APD. Yang keempat, ada pemantauan dan pengelolaan distribusi APD. Dan yang kelima, ada kepatuhan pada aturan pengelolaan. Nah, barusan ini kita sudah selesai nih membahas strategi apa aja sih yang digunakan untuk menangani masalah-masalah kekurangan APD pada saat ini. Setelah itu kita bakalan membahas tentang pengelolaan limbahnya nih. Dengan cara apa aja sih? Nah, yang pertama ada potong-potong dan buang-buang. Untuk limbah masker di luar fasilitas pelayanan kesehatan, dari rumah para pasien atau dari orang dalam pemantauan, Kemenkes dan KLHK juga sudah mengeluarkan pedoman yang sama, yaitu tentang memotong atau digunting, dirobek, serta dibuang. Jadi setelah digunakan langsung dibuang. Yang kedua ada tempat penampungan sementara TPS atau depo transit. WHO dan Badan Kesehatan Publik di Inggris, Public Health England, menyarankan memasukkan limbah APD COVID-19 ke dalam kantung plastik kuning 2 lapis dan ditampung selama 72 jam di tempat sementara sebelum dibuang ke fasilitas pengolahan akhir. Public Health England juga menyarankan menampung limbah APD selama 72 jam sebelum pengangkutan. Harapannya, virus sudah mati, baru dibawa ke fasilitas penanganan akhir. Yang ketiga ada metode penguapan atau autoclave. Metode autoclave memperlakukan limbah medis menjadi steril dengan cara menguapkan uap panas, dicacah, dan akhirnya dibuang ke TPA. Dan yang keempat ada pembakaran atau insinerasi. Seperti disebutkan di atas, proses insinerasi bisa menimbulkan masalah baru yang lebih serius, yaitu munculnya limbah B3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah merekomendasikan membakar sampah dengan tungku bakar dengan temperatur di atas 800 derajat Celcius untuk menjamin seluruh virus tak mencemari lingkungan lagi. Nah, itu tuh cara-cara pengolahan limbah di rumah sakit. Kali ini apa aja sih kontribusi sebagai masyarakat umum? Apa aja sih yang bisa dilakukan masyarakat umum? Nah, yang pertama ada gunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti masker kain. Tidak perlu menggunakan hazmat, karena yang memerlukan hanya tenaga medis atau tenaga kesehatan. Yang kedua ada mencuci tangan dengan sabun. Dan bila kalian mampu, kalian dapat nih menyumbangkan sedikit penghasilan pada donasi penyediaan APD untuk mengurangi permasalahan kekurangan APD. Yuk donasi alat pelindung diri untuk pekerja medis. Ayo kita saling bekerja sama dalam melawan COVID-19 ini. Kita kuat, kita cerdas, dan kita bisa. Sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.